Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Alfrida, mahasiswa semester 6 reguler pagi PGMI Bekasi. Untuk memenuhi tugas UAS bimbingan konseling kali ini, saya akan memberikan materi berupa bimbingan konseling untuk mengendalikan perilaku agresif anak. Sebelum kita memasuki pokok bahasan inti, mari kita membahas bimbingan konseling terlebih dahulu. Bimbingan konseling adalah serangkaian kegiatan berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli pada konseling dengan cara tatap muka, baik secara individu atau beberapa orang, dengan memberikan pengetahuan tambahan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh konseli dengan cara terus-menerus dan sistematis. Tujuan bimbingan konseling adalah untuk membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup sebagai makhluk Tuhan dan untuk hidup bersama dengan individu-individu lainnya. Apa sih fungsi bimbingan konseling itu? Fungsi bimbingan konseling itu banyak. Antara lain dari fungsi pemahaman untuk membantu peserta didik dalam memahami dirinya sendiri. Kemudian fungsi pencegahan untuk upaya konselor untuk mengantisipasi berbagai masalah yang terjadi agar tidak dialami oleh peserta didik. Selanjutnya dari fungsi pengembangan, upaya konselor untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan peserta didik. Fakta-fakta guru BK. Guru BK dituntut untuk peka, apalagi saat melakukan asesmen kebutuhan siswa. Untuk mengetahui apa yang saat ini tengah dibutuhkan siswa, guru BK harus bisa jaga rahasia. Saat siswa sudah percaya, nyaman, maka ia harus mampu untuk menjaga rahasia. Ada asas yang harus dipegang sehingga guru BK benar-benar dituntut untuk menjaga semua pembicaraan saat konseling berlangsung. Guru BK itu sosok yang kuat dan mandiri. Bagaimana tidak? Dalam pemberian layanan saja, ia sudah dituntut untuk mengerjakannya secara mandiri. Mulai dari melakukan asesmen kebutuhan siswa, menyusun prota BK, menyusun rencana pelaksanaan layanan BK, sampai dengan melakukan evaluasi layanan BK. Selanjutnya, kita beranjak ke materi inti. Cekidot. Anak berperilaku agresif dan sering menentang. Mungkin ini penyebabnya. Di beberapa negara, memukul anak dianggap sesuatu yang wajar, terlebih ketika orang tua berusaha mendisiplinkan anak mereka yang tidak patuh. Ini meta-analisis terbaru yang berdasarkan penelitian selama 5 dekade tentang cara mendidik dengan pukulan di bagian tubuh tertentu, menerangkan bahwa semakin sering anak dipukul, justru semakin besar kemungkinan mereka untuk menentang orang tuanya. Para peneliti juga mengatakan bahwa anak yang sering dipukul rentan mengalami masalah kesehatan berupa trauma, masalah kognitif, meningkatnya perilaku antisosial, dan sifat agresif. Mengenai hukuman fisik berupa pukulan pada anak berpotensi menyebabkan anak berperilaku agresif dan sering menentang orang tuanya. Definisi agresif adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk melukai baik secara verbal maupun non-verbal terhadap individu lain yang disengaja sehingga dapat merugikan orang lain. Berkowitz et al. Mengelompokkan agresif dalam 3 jenis. Yang pertama agresif fisik, yang kedua agresif verbal, yang ketiga agresif pasif. Nah, agresif fisik adalah perilaku yang menyakiti seseorang secara fisik, baik itu memukul, menendang, ataupun mendorong. Yang kedua agresif verbal, perilaku yang menyakiti seseorang sebagai umpatan atau bahkan ancaman seperti memaki dan mengancam. Agresi pasif adalah perilaku yang menyakiti seseorang tidak secara verbal maupun fisik, misalnya bungkam, tidak peduli, ataupun tidak mau diajak bicara. Ya, perilaku agresif adalah perilaku yang lebih mengutamakan kebutuhan, perasaan diri sendiri, mengabaikan hak dan perasaan orang lain, dan menggunakan segala cara baik verbal maupun non-verbal.
Selanjutnya, karakteristik anak yang berperilaku agresif. Yang pertama, menghancurkan barang atau melemparkannya kepada seseorang saat dia sedang marah. Yang kedua, mudah terpancing dalam perkelahian. Yang ketiga, sulit untuk mempertahankan hubungan persahabatan. Yang keempat, mengganggu kelas dengan argumen mereka. Yang kelima, mengintimidasi teman-teman mereka dengan ancaman secara verbal maupun fisik. Ciri-ciri agresif: mengeluarkan kata-kata pedas, kasar, tidak mendengarkan pendapat orang lain, intonasi suara tinggi, melotot, dan membuat rasa takut. Dalam menangani perilaku agresif pada anak, ada beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan perhatian positif. Yang kedua, memberikan batasan yang tegas. Yang ketiga, yang keempat, mengemukakan dampak negatif dari perilaku agresif. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada anak untuk berbuat lebih banyak kebaikan. Yang keenam, mengajak anak untuk tenang dan berpikir logis. Yang ketujuh, jangan balik memarahi atau memukul anak. Yang terakhir, batasi tontonan di televisi, game, maupun internet. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang saya berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment,